pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Ketemu lagi kita di acara podcast Jadi DI. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa bersama beliau, Bapak Marwanto MS. Nah, ini beliau adalah penulis dari buku ini, Demokrasi Kerumunan. Nah, ini luar biasa sekali. Oke, nah ini selamat ini pagi, siang, sore lah ya. Selamat datang Pak Marwanto, nggih. Terima kasih, Mas. Mas Iwan. Nggih, Pak Marwanto, saat ini kegiatannya apa nggih? Ya masih terkait dengan demokrasi dan kebudayaan. Karena sebelum di KPU saya juga sudah menggerakkan aktivitas sastra dan budaya di Kulon Progo, sehingga dua hal itu tidak mungkin lepas dari aktivitas saya pasca di KPU. Kalau untuk kepemiluan sendiri, Pak Marwanto dulu pernah menjadi apa? Ya, dunia pemilu bagi saya masuki ketika pemilu era pertama reformasi, pemilu 1999. Waktu itu saya menjadi salah satu anggota KPPS. Jadi waktu itu saya menjadi Pantarleh, anggota KPPS keempat waktu itu. Kemudian menjadi PPK berapa kali, 3 atau 4 kali. Dan di 2008 ketika ada seleksi di KPU Kabupaten, saya mengikuti dan dipercaya untuk duduk di sana sampai 2 periode. Wah, berarti luar biasa sekali. Benar-benar dari bawah ya, dari KPPS, PPK, merintis karirnya dari bawah, luar biasa sekali. Nah, ini kita tertarik nih Pak Marwanto terkait dengan buku yang jenengan tulis, terkait dengan buku ini, Demokrasi Kerumunan. Nah, ini alasannya apa nih Pak? Jenengan bisa buat ini buku Demokrasi Kerumunan ini? Tentu tak lepas dari pengalaman saya menjadi penyelenggara pemilu dari 99 sampai akhir 2018. Jadi salah satu yang saya amati itu terkait dengan fenomena partisipasi pemilih. Kalau saya amati itu kok pemilih di Indonesia itu sebagian besar seperti ketika anak-anak muda di kampung saya itu main bola ya. Jadi ketika bolanya ke utara, pemainnya juga ke utara. Bolanya ke selatan, pemainnya juga ke selatan. Seperti itu. Jadi membentuk kerumunan seperti itu. Jadi relatif tidak didorong oleh argumentasi rasional ketika pemilih itu menentukan pilihan maupun datang ke TPS. Jadi sehingga saya terus punya istilah itu kerumunan, demokrasi kerumunan, karena di pemilu itu banyak kerumunan terutama dari sisi pemilihnya. Saya kira intinya seperti itu Mas Iwan. Jadi beratan kalau misalnya ada pasar malam gitu ya, kebak gitu, mesti rame gitu ya. Jika ditarik ke argumentasi mungkin yang lebih ilmiah, ini adakah teori ini Pak, yang melandasi demokrasi kerumunan ini? Setahu saya kalau digandingkan demokrasi kerumunan itu belum ada ya. Tapi saya ketika membahas kerumunan itu ingat teori dari Gustav Le Bon. Kalau nggak salah di bukunya The Craft of Mind itu, jadi ketika di dalam kerumunan itu orang-orang di dalamnya itu relatif berpikir sesuai pikiran kerumunan. Jadi akal sehat, pertanggungjawaban dan argumentasi rasional masing-masing individu itu relatif tidak ada, sehingga saya membayangkan ketika pemilu itu ketika ada tren calon A mendapat dukungan banyak, maka sebagian besar masyarakat itu juga akan condong ke calon A tersebut. Sebetulnya itu tidak masalah ketika argumentasinya rasional. Nah, sayangnya di Indonesia ini lebih digerakkan oleh yang kurang rasional, misalnya popularitas dari calon, dan itu juga kurang ada kaitannya, relevansinya dengan misalnya kualitas kepemimpinan dan seterusnya. Jadi seperti itu. Gustav Le Bon itu dalam
the crowd of mind itu seperti tadi tidak ada tanggung jawab terhadap pilihan yang mau dijatuhkan. Sebagian besar pemilih seperti itu menurut amatan saya selama ini. Ketemu lagi pemirsa di acara podcast Jadi DIY. Dan ini temanya masih tentang demokrasi kerumunan. Nah, dan kita ini pindah tempat, ini tadi hujan soalnya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak Marwanto ya, terkait dengan bagaimana mengatasi dan meminimalisir demokrasi kerumunan. Ya, karena tadi penyebabnya adalah kurangnya kesadaran politik atau kesadaran berpartisipasi dari masyarakat pemilih. Jadi tentu saja strategi atau kiat untuk meminimalisir ya pendidikan pemilih, pendidikan politik dan pendidikan kewargaan dari masyarakat itu yang memilih. Karena selama ini terkait dengan pemilu kita disibukkan oleh problem teknis pemilu, di berapa pemilih yang tidak masuk di DPD dan seterusnya. Tapi lupa bahwa mereka yang masuk di DPD itu perlu dididik kesadaran politiknya, kualitas partisipasinya. Saya kira KPU sebagai penyelenggara sebetulnya perlu diberi kemenangan untuk melakukan ini. Di sela-sela tahapan pemilu ada waktu jeda dari KPU untuk mengurusi pemilu ini. Karena ketika di undang-undang itu ada klausul yang mencantumkan kewajiban KPU melakukan pendidikan pemilih, itu tidak disetujui oleh DPR, sehingga yang terjadi adalah kewajiban KPU untuk sosialisasi pemilu. Ini agak beda, hanya menginformasikan tahapan-tahapan pemilu. Karena dari sini barangkali malah bisa dibaca kita, terutama yang tidak menyetujui klausul itu, tidak ingin pemilih itu cerdas. Sehingga ada apa? Kenapa kok tidak ingin pemilih itu cerdas? Nah, idealnya menurut saya adalah pendidikan pemilih, pendidikan politik tidak hanya dipasrahkan ke pemerintah, ke partai politik, tapi juga institusi yang relatif independen seperti KPU itu ke depan perlu revisi. Itu menurut saya. Nah, ini yang terakhir terkait dengan harapan Pak Marwanto nih di dalam konteks Pilkada 2020 seperti apa? Ya, meskipun tadi kita sampaikan menjadi tantangan sendiri karena dalam tanda fitrah masyarakat kita itu kerumunan, sehingga di dalam kerumunan itu pemilu atau pilkada serentak dibatasi, sehingga harapan kita malah yang ikut itu justru yang punya kesadaran dan punya argumentasi rasional terhadap pilihannya. Sehingga meskipun partisipasi barangkali nanti tidak sesuai harapan secara kuantitas, tapi kualitas partisipasi dapat dipertanggungjawabkan dari yang ikut tadi. Itu harapan saya di pilkada ini. Dan harapan lain juga tentu penyelenggaraannya harus bisa menyelamatkan baik rakyat maupun panitia penyelenggara. Nah, dari tadi kita berbincang terkait demokrasi kerumunan. Nah, ini yang ingin tahu bukunya seperti ini. Mungkin silakan bisa dijelaskan isinya tentang apa saja di sini, Pak. Ini sebetulnya ada 3 bagian besar dari buku ini. Bagian pertama tentang demokrasi, kemudian bagian kedua tentang pemilu, dan ketiga budaya politik. Ini kumpulan tulisan saya dari ketika saya awal terjun ke penyelenggara pemilu tahun 99 hingga akhir 2018. Sebetulnya ini hanya pemikiran awal. Saya ingin melanjutkan yang lebih detail terkait ini. Saya masih punya obsesi untuk lebih menjelaskan ini di mungkin demokrasi kerumunan seri 2 ya berarti. Boleh, kerumunan seri 2. Ini sendiri sudah dicetak 2 kali sebenarnya. Cetakan pertama 2018, cetakan kedua kemarin April 2020. Bisa didapatkan di mana-mana? Di mana-mana, di toko online sudah ada. Ketika demokrasi kerumunan sudah muncul, Tokopedia dan seterusnya itu sudah ada. Cuma yang cetakan kedua kan penerbitnya tidak ini, jadi agak lebih mahal daripada yang cetakan pertama. Ya. Terima kasih Pak Marwanto, luar biasa sekali bincang-bincangnya tentang demokrasi kerumunan. Pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang dengan Bapak Marwanto MSI, anggota Jaringan Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam demokrasi.